Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan doa, sholawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Melanjutkan kajian bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu, hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan dari Jabir. Wa an Jabirin, dan dari Jabir ibni Samurata ibni Samurah, radhiya, semoga meridhoi Allah anhu darinya. Anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala, bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawaddu, sudah ini ya, tentang luhumul ghanam. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, radhiya, semoga meridhai Allah anhu darinya. Qala, berkata dia, qala, bersabda, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ghasala, memandikan, maitan, orang yang mati, falyagtasil, maka hendaklah dia mandi. Waman, dan barang siapa, hamalahu, membawanya, falyatawaddau, maka hendaklah dia berwudu. Akhraja, mengeluarkanhu akan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wan Nasa'iyu, dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan dia menghasankannya. Wa qala, dan berkata Ahmadu, Imam Ahmad, la yasihu, tidaklah sah, fi hadzal babi, di dalam bab ini, syai'un, sedikit pun. Hadis yang nomor ke-10, datangnya dari sahabat Abi Hurairah. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasala maitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Waman hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa dia membawa mayit, maka hendaklah dia berwudu. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah selesai memandikan mayit, dia juga kemudian mandi janabat. Barang siapa yang membopong mayit atau membawa mayit,
menggendong mayit, maka setelah itu hendaklah dia berwudu. Namun Ahmad, kemudian Nasai serta Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini kualitasnya adalah hasan. Lebih lanjut lagi bahwa Imam Ahmad kemudian mengatakan la yasihu fi hadzal bab syai'un, tidaklah sah di dalam bab ini sedikit pun. Artinya bahwa Imam Ahmad menilai bahwa hadis yang mengatakan barang siapa yang memandikan mayit maka setelah mandi dia harus mandi, atau barang siapa yang membawa mayit maka hendaklah dia berwudu, maka hadis ini adalah tidak sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa barang siapa yang memandikan mayit maka disunahkan dia juga setelah memandikan mayit dia kemudian mandi janabat. Barang siapa yang dia membopong mayit, menggendong mayit, mengangkat mayit, setelah itu disunahkan untuk berwudu. Jadi itulah aturan yang disepakati oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis tersebut. Memandikan mayit itu adalah termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang mana kewajiban itu manakala sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Siapakah yang berhak memandikan mayit? Yang berhak memandikan mayit adalah ahli warisnya, anaknya, istri, atau suaminya. Itulah yang lebih berhak untuk memandikan mayit. Kalau mayitnya laki-laki, maka wajib yang memandikan adalah laki-laki, kecuali adalah istrinya sendiri. Boleh suami mati lalu yang memandikan adalah istrinya, atau sebaliknya boleh istrinya mati lalu kemudian yang memandikan adalah suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya Aisyah itu meninggal dunia, maka akulah yang akan memandikan jenazahnya Aisyah. Itu kata Rasulullah. Namun perkataan Rasulullah ini tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena Rasulullah dahulu meninggal dunia daripada Aisyah. Namun demikian ini menandakan bahwa seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Maaf, di tengah-tengah masyarakat kita terkadang memandikan jenazah itu menjadi tontonan. Iya, banyak penontonnya, banyak supporternya. Jadi cukup yang memandikan itu adalah ahli warisnya. Orang 3 itu cukup, jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena yang namanya memandikan terkadang juga ada aurat-aurat yang harus ditutupi, ada aib-aib yang disembunyikan. Duh, mayitnya kok banyak panunya ya. Nah, kan begitu kan aib. Nah, kalau kemudian itu disaksikan oleh orang lain, lalu kemudian saling menceritakan kanan dan kiri, maka banyak kemudian maldorotnya. Jadi cukup yang memandikan itu adalah ahli warisnya.
Kalau seumpama ahli warisnya tidak ngerti cara memandikan, ya boleh kemudian memanggil seseorang yang biasa memandikan, cukup kemudian menjadi pemandu saja. Nah, jadi saya yakin orang tua kita itu akan bangga kalau di antara ahli warisnya itu mampu memandikan jenazah dari orang tuanya. Sehingga kewajiban bagi kita adalah mengerti tentang tata cara bagaimana memandikan jenazah. Di dalam hadis ini, man ghassala mayitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia itu mandi janabat, adalah disunahkan. Dan barang siapa yang membopong mayit, maka dia disunahkan untuk berwudu. Jadi jenengan ketika bopong mayit, baik itu adalah biasanya keluar dari masjid atau mungkin di tengah jalan kemudian gantian, maka itu disunahkan setelah itu adalah berwudu. Kalau jenengan memandikan mayit, maka disunahkan adalah setelah itu mandi janabat. Wa an Abdillahi, dan dari Abdillah ibni Abi Bakrin ibni Abi Bakar, radhiya, semoga meridhai Allah anhuma, dari keduanya, anna fil kitabi, bahwa di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an, alladzi, yang katabahu, menulisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katabahu, mewajibkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Hazmin, untuk Amr bin Hazm, Allah yamassal Qur'an, bahwa tidaklah menyentuh Al-Qur'an, illa tahiran, kecuali dalam keadaan suci. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis, Malikun, Imam Malik, mursalan, hadis mursal. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Allah yamassal Qur'an illa tahirun, bahwa tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali adalah suci. Hadis ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Bolehkah menyentuh Al-Qur'an kita dalam keadaan tidak memiliki wudu? Jadi jenengan tidak memiliki wudu, lalu kemudian menyentuh Al-Qur'an. Apakah yang demikian itu diperbolehkan ataukah tidak? Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Kitab suci. Sehingga kitab suci umat Islam itu haruslah kemudian dipedomani kesuciannya, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahirnya bahwa Al-Qur'an ini tidak boleh kita letakkan di sembarangan, karena ini adalah kitab suci. Tidak boleh kemudian jenengan masuk WC sambil membawa Al-Qur'an. Nah, tidak boleh kemudian masuk kandang lalu kemudian membawa Al-Qur'an, karena tidak pada tempatnya, karena Al-Qur'an ini adalah kitab suci. Nah, suci itu ada 3 macam. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan suci maknawi.
Apa suci maknawi itu? Adalah suci dari kesyirikan, kemusyrikan, kemunafikan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis di sini bukan najis kemudian badannya, tetapi najis di sini adalah najis maknawi. Kenapa bukan najis badannya? Karena tidak kita jumpai di dalam Al-Qur'an itu atau di dalam hadis itu ketika Rasulullah atau sahabat-sahabat bersentuhan dengan orang kafir lalu mereka kemudian cuci tangan. Tidak ada. Artinya apa? Artinya bahwa mereka tidak najis secara dohirnya, tetapi yang najis adalah batinnya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kemudian Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, itu bukan berarti najis badannya, tetapi adalah najis hatinya, najis keyakinannya. Itu adalah yang dinamakan dengan suci secara maknawi. Nah, dari sinilah kemudian sebagian ulama itu memperbolehkan non-muslim itu masuk masjid, boleh. Jadi non-muslim itu adalah boleh masuk masjid. Lalu seumpama ada masjid, lalu kemudian arsiteknya non-muslim, ya tidak apa-apa. Meskipun ya lebih utama adalah sesama muslim. Karena yang dimaksud dengan najis di sini adalah bukan masjid secara dohirnya, tetapi adalah secara batinnya. Ada tamu kenegaraan, lalu kemudian kebetulan adalah non-muslim, pengen kemudian berkunjung ke Masjid Istiqlal, lalu kemudian diantarkan oleh imam besar Masjid Istiqlal. Nah, boleh-boleh saja karena dia adalah yang dimaksud dengan innamal musyrikuna najasun itu adalah bukan najis secara badannya, tetapi adalah najis secara maknawi. Yang kedua, najis di sini adalah bermakna hissi. Apa najis secara bermakna hissi itu? Adalah suci dari najis. Najis apa? Ya najis dohir itu. Najis dohir, benda-benda yang termasuk najis. Yang ketiga, suci di sini adalah suci dari hadas. Apa suci dari hadas? Seseorang adalah memiliki wudhu. Kalau kemudian dia janabat, dia sudah melaksanakan mandi janabat. Nah, bagaimanakah dengan hadis ini? Bahwa tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali adalah orang-orang yang suci. Alla yamassal Qur'an illa thahirun. Bahwa tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali adalah orang-orang yang suci. Sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa tidak boleh orang yang tidak memiliki wudhu itu menyentuh mushaf Al-Qur'an. Jadi sebagian ulama kemudian mengatakan tidak boleh kalau kemudian orang yang tidak memiliki wudhu lalu menyentuh Al-Qur'an. Sebagian yang lain itu adalah membolehkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu menyentuh Al-Qur'an. Yang tidak boleh itu adalah orang yang lagi junub. Jadi orang yang lagi junub mutlak tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Kalau dia tidak junub, boleh menyentuh Al-Qur'an. Namun sebaiknya
dia harus berwudu terlebih dahulu. Jadi ini para ulama terkait dengan bagaimanakah hukum menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak memiliki wudu. Jadi diperbolehkan, namun disunahkan adalah alangkah baiknya menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan berwudu terlebih dahulu.